Puji Tuhan, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah umum hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021 ya. Bagi yang mengikuti ibadah secara online, begitu juga langsung dan tunda, dan yang hadir tatap muka, mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, beritahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga bisa mengikuti. Mungkin ibadah ini bisa memberkati, menolong mereka. Kita bagi berdiri. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, ku yakin ya selalu sertaku, ya baik bagiku. Badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Lewat dari cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik baik. Lewat badai cobaan kita katakan, dari cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik baik, ya baik lagi. Bagiku. Kita tunduk kepala sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kami, tapi endingnya adalah kebaikan bagi kami. Dan itu sudah Tuhan rencanakan, sebab hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan di akhir hidup kami. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu, kami semua yang mengikuti ibadah ini, yang melayani para imam, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, urapi berkati. Yang mengikuti secara online juga Tuhan berkati, baik langsung dan tunda. Terima kasih. Kami usir anasir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah menghancurkan pekerjaan setan iblis, dan kemuliaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita ke puji-pujian Allah sanggup.
Amin. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi masalah, persoalan, semua Tuhan izinkan untuk menempa kita, membentuk kita, supaya kita cakap menghadapi segala sesuatu. Kita ganti nyanyian kita, keindahan di dalam Yesus. Nyanyikan maju-maju saja. Maju saja, maju saja, satu kali ketika maju saja, satu kali ketika wanita saja. Sama-sama. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan nyanyian hati sebagai hamba. Kita mau dengarkan firman Tuhan.
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan berdoa. Tibalah waktunya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi kekuatan kepada yang lemah, pengharapan yang berlimpah-limpah kepada mereka yang sedang berputus asa, bahkan memberi kepada kami kemenangan yang gilang gemilang saat kami dalam pergumulan, dalam peperangan rohani. Di tangan kanan-Mu adalah pemberian kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu, sebab mereka yang berhak atas pohon-pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah adalah mereka yang menang. Itu sebabnya kami rindu menjadi pemenang, dan Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan yang gilang gemilang, sehingga kami melihat Tuhan baik bagi kami, Tuhan beserta kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Suratan yang pertama ada, dan sekarang suratan yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 11. Judulnya adalah camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jadi kalau kita sering menabur, sering menuai, banyak menabur, banyak menuai. Tidak pernah menabur, tidak pernah garing kering. Ya, silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, memberi dengan sukacita, dengan senang hati. Memang memberi itu sakit, ya, namanya juga korban. Tapi memberi sakit, tapi dengan sukacita, dengan senang hati. Terus perhatikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, nanti Tuhan akan berikan berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam segala sesuatu. Jadi dari cukup nanti meningkat menjadi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Nah, ini kuncinya, ya, kunci berkat. Jadi jangan merekehese cap, merekehese cap jahe, cap jahe. Dipegang terus. Benih itu harus ditabur. Kalau disimpan di rumah nggak berkembang. Harus ditabur, nanti mendapatkan hasil. Ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itu kalau menabur, ya, benih. Tapi ada lagi cara yang Tuhan kasih, dengan takaran. Dengan apa? Takaran. Takaran yang kita pakai menakar itu juga dipakai Tuhan kepada kita membalas. Ya, kita pakai takarannya, umpamanya takaran yang liter, ya, dibalas dengan liter. Kalau kita pakai takarannya dengan black itu yang gede, ya, dibalas juga dengan kaleng yang gede itu, black itu, ya. Kalau kita memberinya dengan karung, dibalas dengan apa? Karung. Wah. Itu caranya Tuhan. Takaran yang kita pakai itu akan dipakai dan dipadatkan. Dipadatkan. Kita dulu di kampung kalau ngisi padi itu ke karung, ya, dipadatkan, ditusuk-tusuk, udah itu digoncang-goncang, udah digoncang-goncang, limpah lagi keluar. Nah, itu caranya Tuhan. Ya. Jadi takarannya baik, yang Tuhan beri kepada kita balasnya takarannya baik, bukan yang bengkok-bengkok, yang jelek, ya. Takarannya baik. Yang kedua, dipadatkan, digoncang-goncang, ya. Ya, dipadatkan, diesek tuh, ditusuk-tusuk, biasanya pakai kayu, ya. Udah itu digoncang-goncang. Kemudian diberi, bukan diperes. Nah, bukan diperes, tapi limpah, ya, limpah keluar dari bibirnya takaran itu, kaleng itu dibikin sampai limpah dan dicurahkan ke dalam ribaan kita, dicurahkan ke dalam pangkuan kita, ya. Coba Lukas 6 ayat 38, ya. Lukas 6 ayat ke-38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, begitu kita memberi, Tuhan akan memberi. Berarti kalau kita tidak memberi, Tuhan tidak memberi. Ya, terus perhatikan. Suatu takaran yang baik. Ya, takarannya baik. Terus yang dipadatkan. Yang dipadatkan. Yang digoncangkan terus dan yang tumpah keluar. Yang tumpah keluar terus akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dicurahkan ke dalam ribaan, ke pangkuan kita, ya. Jadi ini hukum kerajaan surga, ya. Jadi kita kalau mau hidup dalam kelimpahan, ya, diajar untuk memberi. Amin. Memberi. Ingatlah janda yang datang ke bait Allah. Seperti ini kebaktian, ada janda yang miskin, ya, ada janda yang miskin, tapi juga ada janda yang kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini yang miskin. Kemudian dia datang ibadah seperti ini. Nah, ketika tiba waktu memberikan persembahan, ya, maka orang memasukkan ke dalam peti itu
Banyak memberi tapi dari kelimpahan. Ya, banyak juga yang memberi, ya, banyak. Banyak yang memberi, yang diberinya juga banyak, tapi dari kelimpahannya. Di rumah masih banyak, kasih dia banyak, bagus. Puji Tuhan. Ya, bagus. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Yesus mengamati, ya, Tuhan mengamati melihat ketika kita memberikan persembahan. Jadi manusia bisa tidak melihat, tapi Tuhan selalu melihat persembahan kita. Amin. Dia lihat persembahan kita, lalu Tuhan lihat janda ini hanya punya 2 peser, 1 duit. 2 peser, 1 duit. Ini yang nilai uang yang paling kecil, ya, uang yang paling kecil. Kalau sekarang yang paling kecil itu apa itu? Kalau uang Indonesia itu apa itu? 50 perak ya. Masih laku ya? Itulah kira-kira 50 perak itu. itu yang dimasukkan. Tapi itulah nafkahnya dia. Itulah seluruh hidupnya, tergantung ke situlah dia. Gak ada lagi di rumah. Nah, itu yang dimasukkan sama dia. Seluruh nafkahnya, masa depannya dari situ. Ya. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, janda ini memberikan lebih dari semua pemberian orang-orang lain. Jadi bisa mengalahkan persembahan janda ini, bisa mengalahkan semua pemberian orang yang hadir di situ. Karena janda ini memberi dari kekurangannya, seluruh hidupnya dipersembahkan. Amin. Seluruh hidupnya dipersembahkan. Tidak ada lagi yang tidak dipersembahkan. Saya yakin janda ini pasti masuk kemana? Pasti masuk surga. Amin. Amin. Makanya ditulis kisahnya. Kalau nggak masuk, nggak usah ditulis. Janda ini 100% selamat masuk surga. Jadi ketika kita beribadah, nyanyian kita dilihat oleh Tuhan. Menyanyi dengan sungguh-sungguh kah? Buka mulut hanya tutup lagi. Terkadang hanya di ujung-ujungnya yang ikut itu. Ya. Terkadang hanya permulaannya nyanyi, udah itu nggak ikut lagi nyanyi. Terkadang hanya di tengah dia ikut, udah itu diam. Jadi berbakti itu, beribadah itu betul-betul dengan segenap hati kita, ya. Karena Allah hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Amin. Jadi Tuhan itu hadir di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, baik pribadi, baik bersama-sama, itu mengundang hadirat Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah, jangan saudara lebih banyak berkeluh kesah. Bernyanyilah saudara, berdoalah saudara. Nanti mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti terjadi. Masih ingat kan kisahnya Silas dengan Paulus di dalam penjara? Tangannya diborgol, kakinya diborgol. Ya, tangannya diborgol, kakinya diborgol. Sebentar lagi nggak tahu apa yang harus diterima oleh Paulus dari pengadilan nanti. Ya. Tapi Paulus dan Silas di tengah malam berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa dan menyanyi. Tuhan itu hadir di atas puji-pujian umatnya. Nah, ketika mereka sedang berdoa menyanyi, Tuhan hadir, dibuatlah gempa bumi yang dahsyat. Dibuat apa? Gempa bumi yang dahsyat. Terjadi gempa
gempa bumi yang luar biasa. Sehingga penjara itu dan sendi-sendinya terbuka lepas. Terbuka lepas. Dan Paulus dan Silas borgolnya pun lepas. Yang di kaki, yang di tangan itu diborgol lepas. Dan penjara pun lepas, terbuka. Dia keluar. Inilah kuasa berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah, berdoa dan memuji Tuhan. Tapi dengan segenap hati. Ya, seperti dua belahan hati tadi, dipersembahkan hati itu memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Ya, hadirat Tuhan hadir, akhirnya mereka lepas dari penjara. Ya, mungkin kita juga banyak menghadapi masalah, lebih daripada Paulus mungkin, atau belum seperti Paulus, terpenjara oleh masalah, terikat oleh banyak masalah persoalan. Kita melihat, aduh, jangan-jangan ini endingnya hidup saya. Akhirnya usaha saya, studi saya, masa depan saya tidak mampu. Ayo menyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Nanti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Kan penjara terbuka. Ya, borgol terbuka, jalan terbuka, ikatan semua lepas, dan mereka keluar sebagai orang yang menang. Ya, sebagai orang yang menang. Awalnya seperti kalah. Ya, terikat, terbelenggu. Ya, tapi lewat nyanyian, lewat doa, kesungguhan hati kepada Tuhan, semua beres. Tuhan yang membereskan. Amin. Nah, Alkitab mengatakan Allah yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Siapa yang menyelesaikan? Tuhan yang menyelesaikan. Jadi jangan lupa kata-kata Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Dan tadi Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Nah, ada waktunya Tuhan. Ya, ingatlah ketika Tuhan Yesus membuat mujizat pertama, mujizat kedua, air menjadi anggur dan membangkitkan anak kepala pasukan perwira. Ya. Nah, Tuhan berkata, isilah tempayan-tempayan dengan air. Diisi 6 tempayan diisi dengan air. Nah, Tuhan berkata sebelumnya, waktuku belum tiba. Nah, sudah tiba waktunya. Tuhan berkata, isilah tempayan-tempayan dengan air. Di situ ada 6 tempayan. Angka 6 itu angka manusia. Diisi dengan air. Air itu firman Tuhan. Amin. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Setelah diisi penuh, dia berkata, sekarang cedoklah. Dicedok, air sudah berubah menjadi anggur. Kasih pada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap, wah, dia panggil mempelai laki-laki. Dia berkata, biasanya orang menghidangkan yang manis dulu, baru setelah itu yang kurang manis. Tapi terbalik ini, malah yang paling belakangan lebih manis. Amin. Lebih manis, lebih indah. Ini mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya. Jadi ada waktunya Tuhan melakukan mujizat. Nah, anak perwira itu juga begitu. Datanglah sebelum anakku mati, katanya. Ya, demam ini, penyakit manusia bisa jadi demam. Anak kecil biasanya pernah penyakit apa? Demam, panas. Bisa step, dari step bisa stop. Dari stop bisa jadi kayak kuburan. Itu penyakitnya kan manusia kan.
hampir banyak penyakit gejalanya itu panas. Ya, pilek, batuk, panas. Ya. Nah, ini anak perwira. Ya. Lalu dia pergi. Pulang. Waktu dia pulang sampai di rumah, belum sampai di rumah, di tengah jalan saking senangnya hamba-hambanya, ya, melihat peristiwa ini, wah, bertemulah perwira ini dengan hamba-hambanya, ya, pegawai-pegawainya mengatakan, anak Tuhan sudah sembuh. Amin. Anak Tuhan sudah sembuh. Lalu dia tanya, perwira tanya, ya, kepada pegawai, kapan? Kemarin jam 1 demamnya hilang. Kemarin jam 1 demamnya hilang. Teringatlah ayah itu, jam 1 itulah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata jam 1, dia berkata, anakmu sembuh, anakmu hidup. Dia pulang sudah mendapatkan mujizat. Nah, ini mujizat yang kedua. Jam 1, ingatlah, jam 1 itu adalah jam di mana Tuhan Yesus masih tergantung di kayu salib. Mulai jam 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 6 jam. Berapa jam? 6 jam tergantung di atas kayu salib. Angka 6 itu angka manusia, menebus dosa umat manusia. Jadi ini semua sudah ditebus ini. Amin. Semua sudah ditebus. Nah, ini dulu ini. Ini contoh ini. Ini dulu di toko buku. Toko buku, ya, toko buku Kristen. Dulu harganya ya berapa? 25.000 sekian, ya. 1997. Nah, saya beli ini Desember 1997, ada tanggalnya. Udah berapa tahun berarti? 97. Ya. tahun nih, 24 tahun. Saya hidup dengan ini 24 tahun. Dibaca tiap hari, kitab Amsal wajib baca. Tanggal berapa sekarang? Kemarin? Baca Amsal 30. Nah, pokoknya kalau tanggal 1 baca Amsal 1. Tanggal 31 baca Amsal 31. Kan 31 hari sebulan paling tinggi. Ada juga 28 bulan Februari. Ini suka baca Alkitab nih, atau bangun pagi langsung cari goreng pisang, teman, kopi, nasi goreng. Baca dulu, sarapannya sarapan firman dulu. Amin. Ya, tetangga-tetangga kita juga sudah berdoa, kita pun berdoa, ya kan? Berdoa. Baca Alkitab. Semua ada di sini. Bacalah, selidikilah kitab suci. Ini baca. Ya, dibaca. Semua ada di sini. Tentang hidup saudara, masa depan saudara, pengalaman saudara, ada di sini semuanya. Penyelesaiannya juga ada di Alkitab ini. Jadi rajin baca Alkitab. Nah, kalau kami dulu di Sumatera itu paling waktu Natal. Soalnya jemaat nggak diajar baca Alkitab, hanya Pak Pendeta saja, Sintua, guru, Parhobas yang baca Alkitab. Paling nanti kalau sudah mau Natal, liturgi kan, ada liturgi kan, berbaris begitu kan, dikasih, baru dibaca itu. Tapi sudah dibuat dia, harus dibaca. Padahal Alkitab harus dibaca setiap hari. Amin. Nah, ini kan surat cinta ya, dari sorga, dari mempelai pria kepada kita mempelai wanita. Bagaimana kalau dapat surat cinta dari kekasihnya, dibacanya atau disimpan?
Maksudnya atau diarsip aja begitu, nggak dibuka-buka. Dibuka, dibaca, diarsip. Betul nggak? Atau langsung dibuang begitu? Nggak kan? Nah, saking cintanya baru datang, surat dari dari kasih, mulai deg-degan, isinya apa ini? Wah, dibaca, aku cinta. Waduh, makin berbunga-bunga kan? Makin apa? Berbunga-bunga. Tanpa engkau rasanya hidup seperti itu. Sudah makin jatuh seperti ini, mau dicopot. Rasanya pingin cepat bersamamu selamanya. Waduh, makin. Tapi kalau di sini, sorry ya, selesai di sinilah hubungan kita. Aduh, seperti terbakar. Terbakar sudah. Nah, ini surat cinta. Amin. Nah, Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, Tuhan berkata, aku cinta padamu. Ya kan? Tuhan cinta kita. Jadi hidup kita harus rajin baca Alkitab ya. Coba kita bacalah, coba nanti bacalah dalam kitab suci, coba di HP ya. Nah, sampai nanti saya tunjukin ya. Bacalah, selidikilah dalam kitab suci, ada itu ayatnya ya. Udah apa? Ya. Kita sebelum itu ke Yohanes 3:16 dulu. Ini pemberian Allah yang terbesar. Ya, mari. Nanti udah ketemu kasih tahu Iban ya. Bacalah, selidikilah ya. Yohanes 3 ayat 16 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan kita ini. Ya. Karena begitu besarnya kasih Allah. Jadi kasih itu besar sekali. Sehingga dia rela mau memberikan anaknya yang tunggal. Kalau dia punya 5 umpamanya, bapak itu punya 5, kalau dikasih 1 masih berapa? Sisa 4. Kalau 4 dikasih 1 sisa berapa? 3. Kalau punya 3 dikasih 1 masih 2. Kalau 2 dikasih 1 masih 1 lagi. Ya kan? Tapi ini anak tunggal satu-satunya diberikan pada saudara. Supaya apa? Saudara mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi dalam diri kita ini sekarang ada hidup yang kekal. Tubuh boleh mati, sebab dari tanah akan kembali kepada tanah. Iya kan? Ya kan? Kata Tuhan kepada Adam, dari debulah engkau akan kembali kepada debu. Nah ini dari tanah kembali ke tanah. Kalau kita umpamanya kalau kita mati sebelum Tuhan datang. Tapi kalau kita masih hidup sampai Tuhan datang, tubuh ini diubah dengan tubuh yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Ya. Nanti yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang hidup diubah juga dalam tubuh kemuliaan. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Sangkakala keberapa? Ke-7. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan bokor murka Allah. 7 meterai itu dari Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah meterainya Allah. 7 sangkakala dari Allah Anak, 7 cawan bokor murka dari Allah Bapa. Ini akan ditimpahkan pada dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi gereja Tuhan, umat Tuhan yang setia akan diangkat ke awan-awan yang permai. Amin. Kita akan diangkat dari dunia ini sehingga kita tidak kena malapetaka. Hidup kita terlindung. Boleh 1 Korintus 15. Ya, berapa itu? Coba bantu Ipan.
1 Korintus 15. Ya. Jadi ada namanya tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Boleh ayatnya yang ke 40? Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Ya, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Ini tubuh dunia sekarang. Dari tanah kita kan? Dari tanah. Ya kan? Kita ini dari tanah kan? Makanya semua makanannya dari tanah, air dari tanah, beras dari tanah. Ya kan? Semua dari tanah. Kebutuhan tubuh alamiah. Tapi nanti kalau sudah di sorga, ya makanannya bukan dari tanah lagi. Ya, dari sorga. Semua yang dari sorga. Terus perhatikan. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Ayat 44, lompat. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya, yang dikuburkan itu tubuh alamiah. Kalau dia dikubur, ditaburkan, dikubur, terus yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. nanti bangkit tubuh rohani. Tubuh yang rohani. Ini tubuh alamiah, nafsani. Nanti tubuh yang rohani. Terus perhatikan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, kalau ada tubuh alamiah dari tanah, dari alam, ada juga tubuh rohani yang dari sorga. Terus Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. ya, Adam itu manusia pertama yang dihidupkan, dihembuskan napas kehidupan. Tapi Adam yang akhir itulah Kristus, roh yang menghidupkan. Terus perhatikan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohania. Ya, yang alamiah dulu ini, sekarang yang alam dari tanah dulu, baru nanti diganti dengan yang rohani. Terus perhatikan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Amin. Jadi nanti akan mengenakan tubuh sorgawi. Aduh, hebat ya janji Tuhan ya. Amin. Nah, nanti mengenakan apa itu? Tubuh surgawi. Sekarang pakai tubuh apa ini? Jasmani. Dari alam, dari tanah. Kan manusia pertama kan diambil dari tanah, ya kan? Nah, patungnya seperti dari tanah, lihat ya, dibuat dulu, dan itu baru dihembuskan roh, napas kehidupan, dia menjadi hidup, dia hidup. Nah, tapi memang manusia zaman dulu sampai umur orang 800 tahun, 900 tahun, ya, 900 tahun, yang paling panjang umurnya Metusala ya. Berapa tahun tuh? 900 berapa itu? Ya. Metusala ya. Ada yang tidak mati, Henok, terangkat hidup-hidup dia. Ya. Kalau umur kita dikasih 900 tahun, mau nggak kebaktian sekarang? Ke pantai dulu ya. Masih umur 70, masih ada 800 sekian. Ayo kebaktian. Nanti saja sudah umur 900 sekian, baru nanti akan dikasih umur manusia pendek. Umur manusia dipatok berapa nih? 70. Umur manusia dipatok berapa? 70. Jadi tahu ya, udah 70. Kalau sekarang saya 63 nih, udah tahu lah 3 yang sudah 70 bonus. Yang sudah 70 apa? Bonus. Ya, sudah dalam kesusahan. Ya, dalam kesusahan, susah jalan, susah makan, gigi mungkin sudah tidak utuh lagi, ya. Sudah banyak yang ompong. Ya. Ya, Tuhan kasih umur sebegitu tuh Pak supaya cepat tobat,
Amin. Cepat apa? Tobat. Nah, kalau lebih dari 70 dalam kesusahan dan penderitaan. Betul nggak? Yang sudah umur 70 lebih siapa? Masih bisa 70 lebih ya? Masih bisa lari-lari bisa? Puji Tuhan. Bisa sekolah masih SD lagi diterima? Lamar kerja diterima? Nggak bisa lagi ya. Karena kalau melamar itu tempat, tanggal lahir, dilihat umurnya. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Janganlah ya. Kalau nerima karyawan PNS juga begitu kan. Ya, ada patokan umur. Kerja di pabrik juga ada patokan umur. Kenapa? Soalnya dilihat nanti tenaganya. Nah, jangan-jangan nanti kalau sudah tua sebentar lagi minta izin pulang dulu. Berobat. Ya. Tuhan izinkan kita ini ya masih diberi napas hidup. Ya. Padahal upah dosa adalah tapi kematian sampai sekarang belum menjemput kita. Amin. Alkitab mengatakan sungguh hanya selangkah jaraknya aku dengan maut. Berapa jauh manusia dengan maut? Berapa senti itu? Berapa senti itu? Di mana maut itu sekarang? Makanya kita mohon supaya Tuhan mengatur langkah kita. Amin. Keluar dari rumah, mau jalan kaki, mau naik kendaraan pribadi, mau pakai motor, berdoa dulu supaya nanti pulang pergi dituntun, dijaga oleh Tuhan. Jangan berdoa, jangan saudara pergi tanpa berdoa dulu. Ya, supaya dilindungi, kemudian nanti dibuat Tuhan berhasil perjalananmu, tujuanmu, rencanamu. Ya. Mana lebih banyak saudara gagal daripada berhasil kira-kira? Mana lebih banyak gagal daripada berhasil? Kalau orang berhasil senang nggak? Senang. Kalau gagal sedih. Aduh, gagal. Modal sudah begini, waktu sudah begini, tenaga sudah begini. Dikerjakan malah gagal. Kalau gagal sedih, tapi kalau berhasil, saudara bersuka cita. Amin. Jadi apapun namanya pekerjaan, ya, bangun pagi baca Alkitab, serahkan daftar pekerjaanmu, serahkan pada Tuhan. Oh, ini Tuhan, ini, serahkan pada Tuhan. Nanti saudara akan melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan membuat saudara berhasil. Jadi pagi-pagi baca Alkitab, berdoa, serahkan perbuatanmu ya kepada Tuhan. Nanti bangun mau tidur juga ya, serahkan pada saya sudah kerjakan Tuhan. Ada berapa macam pekerjaan sudah serahkan pada Tuhan. Mau mengerjakan diserahkan, setelah dikerjakan serahkan pada Tuhan. Nanti saudara akan berhasil. Amin. Kalau saudara berhasil, saudara lihat penuh sukacita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nyanyian ku datang Tuhan, datang padamu. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah. Lak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ku datang penebus. Ada? Ku datang Tuhan, datang padamu. Ada? Bentar, dicari dulu.
Bisa bantu? Ada? Dapat? Ya. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah. Amin. Semua tundukkan kepala. Amin. Datang padamu. Amin. Mari. Mungkin engkau sudah pernah capek, lelah memikirkan persoalan pergumulan yang silih berganti. Engkau buat daftar masalah yang saudara hadapi, dan biasanya begitu manusia, banyak persoalan yang nomor 1, nomor 2 begitu sampai mungkin puluhan bahkan ratus masalah yang kita hadapi. Mari datanglah pada Tuhan. Mari. Yang mau didoakan, mari bangkitlah saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Mari. Haleluya. Ampun. Amin. Boleh yang mau datang ke depan berlutut boleh, mau berdiri boleh, boleh berlutut saudara di depan. Sucikan hati saya di dalam darah-Ku datang Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memulihkan saudara, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memberkati engkau, menjawab doa-doamu. Mari bawa segala pikulanmu, beban beratmu, bawa pada Yesus, bawa pada Dia. Ku datang Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Masih ada yang mau datang ke depan, silakan, boleh.
Tuhan. Kami bersyukur padamu. Inilah kami manusia yang banyak beban, banyak masalah kehidupan di dunia yang fana ini. Hari ini Engkau mengundang kami datang ke pesta rohani-Mu Tuhan. Engkau sudah sediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami datang padamu, apapun masalah kami bawa padamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, menjawab doamu, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, membuka jalan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan memberi persembahan. Terimalah persembahan kami yang kami beri dari hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita jalankan persembahan, menabur dan menyembah. Ya, 2 kali kita jalankan. Menabur sedikit, menuai sedikit juga. tidak akan selalu kekurangan. Yang menabur Dengan banyak, menuai banyak juga. Hidupnya menerima kelimpahan. Akan menyediakan bagi-bagi padaku, dan nanti untuk dimakannya juga. Amin. Berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Tuhan tiba, hari bersorak, bertahanlah selalu dalam pencucian bagi keluh kasih kemurahan Tuhan. Hidupku akan berkorban. Tuhan tiba, hari bersorak, Bertahanlah selalu dalam pencucian bagi keluh kasih dan kemurahan Tuhan. Hidupku akan berlimpahan. Saat Tuhan telah tiba, hari bersorak, bertahanlah selalu dalam pencucian bagi keluh kasih dan kemurahan Tuhan. Hidupku akan berlimpahan. Hidupmu telah hidup. Hidupku akan berlimpahan. Ya, pengumuman kita hari Selasa ibadah doa puasa di Permata mulai jam 7:30 hari Senin malam sampai jam 7:30 malam hari Selasa. Puasa di rumah masing-masing, dibuka bersama di maksudnya di kasih aja snack aja ya.
karena masa pandemi belum bisa makan bersama ya, pokoknya dikasih ya. Ya, pokok-pokok doa kita adalah untuk pertumbuhan iman kita, jemaat supaya makin banyak jiwa diselamatkan, juga pergumulan keluarga kita masing-masing dan usaha saudara ya, dan juga pemerintah supaya tetap bisa menjaga stabilitas negara dan bisa masyarakatnya sejahtera berkecukupan ya. Ya, jadi yang sakit kita doakan mereka, baik Mama Hendra juga John, kemudian Mama Yuli ya, Barat. Ya. Kemudian berita duka ibu dari Mama Opu Epan ya, jadi lagi pulang ke Sumatera, ibu perempuannya ya, ya, kalau nggak salah ya. Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Kemudian nanti sudah waktunya bikin panitia Natal ya, intern kita aja ya, nanti akan ditunjuk mungkin bendaharanya, ketua, seksi-seksinya ya. Siapa ini ketuanya? Bisa? Saudara Hendra mungkin bisa ya. Siapa? Niko. Ya, saudara Hendra mungkin ya. Kemarin sudah saya tawarkan ya. Ya, nanti personilnya akan dipilih ya. Ya. Jadi dana Natal itu termasuk kado-kado untuk sekolah minggu, kemudian juga untuk tahun baru ya, konsumsi kado ya, dan kemudian dekorasi segala macam, dan juga bingkisan untuk pemerintah setempat ya. Nah, biasanya yang aktif dan yang tidak aktif kita kasih bingkisan ya. Nah, kita kasih dari RT, RW, lurah, kita kasih ya, yang aktif dan yang tidak aktif pun sudah pensiun ya. Dan nanti ada kalkulasinya ya. Oh, siapa bendaharanya? Oh, Ibu Herlina sana bendaharanya ya. Siap ya Ibu Herlina ya. Udah dibuka. Bendahara ya. Nanti ada pengumuman berapa dana yang dibutuhkan ya. Sudah sekira? Udah? Kalau sudah selesai kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya kami akan pulang dan menyelesaikan ibadah ini. Berkati anak-anakmu usaha studi, pekerjaan, yang belum punya usaha pekerjaan, ciptakan usaha pekerjaan bagi mereka. Sebab Alkitab mengatakan orang yang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan mau supaya kami ada pekerjaan. Dan Allah adalah pencipta lapangan pekerjaan, pencipta lapangan usaha bagi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Berkati sekalian mereka, baik yang berkuliah, yang bersekolah, yang masih kanak-kanak TK, playgroup, berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Juga Pak RT kami, Pak RW kami, dari pemerintahan RT, RW, lurah, camat, muspika, begitu juga Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati TNI Polri, berkati lembaga tinggi dan tertinggi negara, juga berkati Tuhan DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, berkati semua keluarga Ibu Susan, berkati anak, mantu, cucu, rohani, jasmani, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat